2091 orang yang salah waktu yang tepat 7. Salah satu yang dikatakan Su Zijin benar. Selama ini dia sibuk sangat. Bahkan jika seseorang meneleponnya di telepon pribadinya, dia berpura-pura tidak terlihat. Tapi telepon pribadinya menyala 24 jam, kecuali hal-hal khusus tidak pernah dimatikan. Ketika telepon datang, Sekretaris Cheng dan beberapa direktur yang melapor masih berdiri di samping. Sekretaris Cheng melihat ke bawah dan merupakan pengasuh Villa Xishan. Dia memintakan mata dan menyuruh direktur keluar. Dia berdiri di dekat pintu dan mendengarkan perintahnya. Leng Xicheng tidak membuka matanya, ia hanya mendengar laporan dari pengasuhnya di sana. Tidak, Nyonya datang ke sini lagi. Sang Xia tahu. Dia datang untuk membereskan barang-barangnya. Atau dia ingin mengingat rumah itu. Anda tidak perlu memberitahu saya tentang hal semacam ini di masa depan, cukup beritahu Sekretaris Cheng. Leng Xicheng hampir saja menutup telepon. Kemudian, dia berkata, bukan hanya itu, kali ini dia datang bukan untuk mengambil barang-barangnya. Ia datang ke ruang kerja Anda. Saya tidak tahu apa yang sedang ia cari. Kemudian, ia mencari kotak kayu tua di dalam lemari. Petik 2. Kotak kayu tua. Leng Xicheng tiba-tiba tertusuk sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Apa katamu? Apa yang dia lakukan dengan itu? Aku tidak melihat dengan jelas. Aku melihat dia sedang mencari sebuah kotak kayu dan mengeluarkan banyak barang. Sepertinya dia melihat pena dan catatan buku. Itu adalah ruang baca Anda. Bukankah ada banyak dokumen penting di dalamnya? Awalnya saya khawatir apakah dia akan mengambil sesuatu, tetapi kemudian dia tidak mengambil apa-apa. Setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan mengembalikannya, jadi dia pergi begitu saja. Leng Xicheng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya, ia tidak bertanya pada orang lain, hanya bertanya. Apa dia benar-benar sudah melihatnya? Kapan dia pergi? Beberapa hari yang lalu, saat itulah ibunya berkumpul di rumah tua. Leng Xicheng mengingat sesuatu lagi, ia segera menelepon apartemen King Cheng. Administrator terhubung dan segera mengangguk. Ya, Nona Gu datang ke sini minggu lalu dan membayar semua biaya yang sebelumnya harus dibayar. Leng Xicheng menyadari sesuatu dan bertanya lagi, hari apa? Dia pergi ke rumah ibunya pada hari Jumat, mungkin karena dia pergi ke apartemen King Cheng, jadi. Aku tidak terlalu ingat, aku hanya ingat minggu lalu. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Sudah berapa lama dia tinggal di sini? Properti itu sedikit miring. Mereka hanya mendesaknya untuk membayar. Mereka tidak bisa mengontrol berapa lama pemiliknya tinggal, jadi mereka hanya bisa mengoordinasikan kepala. Petik 2. Leng Xicheng mengerutkan keningnya lagi. Ketika dia pergi, apakah dia mengambil sesuatu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa, apa yang kalian lakukan di properti ini. Leng Xicheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ia langsung menutup telepon dan berdiri. Sekretaris Cheng terkejut. Petik 2. Tuan Leng, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, bantu aku menyiapkan mobil. Aku mau keluar sebentar. Entah kenapa, hatinya sedikit panik dan sedikit malu. Sepertinya, taman yang dia sembunyikan di bagian terdalam yang belum pernah dikunjungi siapapun akhirnya dirobek tembok oleh seseorang, atau diketahui oleh orang yang paling tidak ingin dilihatnya. Apakah Gu Qingqing melihat sesuatu dan mengetahui sesuatu, sehingga ia dipanggil pulang oleh ibunya hari itu untuk mengendarai sepeda itu? Dia buru-buru pergi ke Villa Xishan dan melihat kotak yang dia sembunyikan. Apakah dia tahu sesuatu? Apakah dia tahu, selama ini dia selalu rendah hati, menyukainya. 2092 orang yang salah waktu yang tepat 8. Sekretaris Cheng tiba-tiba berdiri dan hendak keluar. Petik 2. Tuan Leng, rapat akan segera dimulai. Wajah Leng Xicheng tampak dingin. Aku mau keluar. Ekspresinya serius, tapi hatinya sangat tegang. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah menyukai seseorang. Karena ketika menyukai seseorang, kamu takut dia tahu, tapi juga takut dia tidak tahu, dan yang lebih takut lagi, dia jelas tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Jika dia awalnya hanya sedih karena dia menyukai Gu Qingqing tetapi tidak menyukainya. Dan sekarang, dia tahu bahwa dia menyukainya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu. Rasa takut yang diabaikan ini, rasa takut akan untung dan rugi, terutama karena takut setelah mengetahui isi hatinya, Sang Xia sedikit tertawa mengejek.
Terlebih lagi, dia sudah mempersiapkan suasana hatinya dan merencanakan untuk menyambut kehidupan baru. Bahkan dia sudah mempertimbangkan pasangan baru untuk menikah, tetapi pada saat ini, dia menemukan rahasia terdalam yang dia sembunyikan. Perasaan itu, dia lebih baik terus mempertahankan citranya yang dingin dan keras di depannya, setidaknya, dia tidak tahu bahwa dia mencintainya. Melihat dia masih akan pergi, Sekretaris Cheng menjadi cemas. Apakah masalah ini benar-benar begitu penting? Kita tidak bisa menunggu sampai rapat selesai, lagi pula kita sudah mempersiapkan rapat ini sejak lama. Dia sangat panik, dia sangat panik. Dia sangat ingin berada di Villa Sishan dan di apartemen King Cheng saat ini. Dia ingin melihat apakah perasaannya yang tersembunyi sudah diketahui olehnya. Sekretaris Cheng juga melihat ketakutan di matanya. Petik 2. Kamu mau pergi kemana? Aku akan melakukannya untukmu. Bagaimana bisa hal seperti ini diganti? Dia pergi ke Villa Sishan untuk Leng Si dan pergi ke apartemen King Cheng untuk melihat apa yang dia sembunyikan. Dia menggantikannya dan bertanya kepada Gu Qingqing, apakah dia tahu bahwa dia sangat mencintainya. Leng Si Cheng terlalu malas untuk mengabaikannya. Melihat bahwa dia tidak ingin membantu Zhang Luo, dia hanya menemukan kunci mobil dan bersiap untuk turun. Tuan Leng, bagaimana kalau Anda menelepon dulu? Jika Anda keluar seperti ini, orang belum tentu bebas. Dan jika Anda mencarinya dengan cara yang terburu-buru, bagaimana orang lain menanggapi Anda? Leng Si Cheng mengabaikan kata-kata Leng Si Cheng yang lain, tetapi kalimat ini sepertinya telah membuat Leng Si Cheng menyukainya. Memang, bagaimana jika dia menemukan sesuatu seperti ini? Atau, bagaimana jika dia langsung bertanya kepada Gu Qingqing secara langsung? Dia berharap Gu Qingqing menjawab apakah dia tahu atau tidak. Dia sudah kehilangan wajahnya sekali, apa dia masih mau mengirim wajahnya untuk memukulnya? Dari minggu lalu hingga sekarang, sudah beberapa hari. Jika dia benar-benar tahu dan ingin menghubungi dirinya sendiri, dia sudah lama menghubunginya. Apakah dia masih akan menunggu sampai hari ini? Jika dia tidak tahu, bukankah sama saja dengan tidak mengaku? Dia perlahan-lahan menenggelamkannya, menutup matanya, meletakkan rahangnya di atas meja dengan lembut, menarik napas dalam-dalam di kursinya, dan perlahan-lahan menenangkan emosinya. Jadi dia mengangguk. Biarkan direktur masuk dan pergi ke ruang konferensi bersama. Dia meletakkan kunci mobil di tangannya, bangkit dan berjalan 2 langkah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menoleh ke arah Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng langsung tegang. Dia mengira kalau dia ingin bolos kerja lagi dan segera melangkah maju. Direktur Leng, rapat akan segera dimulai. Petik 2. Leng Si Cheng awalnya berencana meminta Sekretaris Cheng untuk memanggil Gu Qingqing. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan kepala dan langsung pergi ke ruang konferensi. Namun, setelah dia selesai rapat, Sekretaris Cheng benar-benar maju. Kalau begitu, Anda ada orang yang mencarinya, Nona Gu. 2093 orang yang salah waktu yang tepat 9. Begitu menyebutkan. Nona Gu. Mata Leng Si Cheng langsung berbinar. Ia bertukar tangan untuk meminta Sekretaris Cheng menutup mulut terlebih dahulu, kemudian membiarkan semua direktur di belakangnya pergi, dan kemudian pergi ke kantornya sendiri. Dari ruang pertemuan ke kantor adalah untuk mendapatkan informasi dari sebuah duduk berjalan melewati C tempat duduk harus naik 2 lantai. Dia berjalan dengan sangat cepat. Awalnya dia berjalan dengan langkah kecil, kemudian dia berjalan dengan langkah besar dan hampir melarikan diri. Dia harus menunggu di lift. Jika bukan karena ada orang yang melihatnya, dia mungkin akan langsung berlari ke atas. Setelah akhirnya sampai di tangga listrik, dia berjalan ke kantor dengan cepat. Begitu Sekretaris Cheng memasuki kantor, dia langsung menutup pintu dan segera bertanya. Ada apa? Sekretaris Cheng segera menjawab, ini adalah Ibu Nona Gu. Dia menelepon dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Anda. Suasana hati Leng Si Cheng yang sedikit gugup pun langsung jatuh ke atmosfer. Matanya kembali menjadi dingin dalam sekejap. Ada apa? Tidak mungkin dia ingin uang lagi, kan? Jika tidak, apa lagi yang dilakukan putra? Sekretaris Cheng mengangguk. Dia datang untuk meminta Anda membantu. Leng Si Cheng langsung menolak. Tidak, ibunya, kakaknya, atau teman-temannya tidak akan bertemu. Kamu tidak perlu menjawab panggilan mereka di masa depan. Jika itu Gu Qingqing, dia mungkin akan enggan bertemu dengannya. Mengenai ibunya,
lupakan saja, dia tidak tertarik. Setelah mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia ingin membantu masalah kakaknya, Gu Qingqing harus berbicara sendiri. Aku mengerti. Sekretaris Cheng mengangguk dan dengan hati-hati berkata, lalu, bagaimana jika Nona Gu sendiri? Leng Xicheng tidak berbicara, hanya membuka matanya, dan matanya yang kuning menatap matanya. Sekretaris Cheng ditusuk dan segera mengangguk. Petik 2 titik titik titik. Aku akan segera memberitahukannya. Sekretaris Cheng dengan cepat menjawab pertanyaan itu. Di samping Wei Mei, Su Zijin juga ada di sana. Setelah mendengarnya, dia berkata, dengarkan, Kak Si Cheng tidak mau membantu, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Wei Mei mengangguk, dia terlihat sedih, terutama ketika Sekretaris Cheng menyampaikan pesan itu. Meski kata-katanya sopan, tapi nada bicaranya terdengar jelas di layar ponsel. Direktur Leng sangat sibuk akhir-akhir ini. Jika tidak ada sesuatu yang mengancam nyawa, tidak perlu mencarinya. Tidak perlu datang ke kantor, Presiden Leng tidak punya waktu untuk menjamu. Benar-benar menyebalkan. Tapi, bagaimana dengan King Shan? Apakah dia benar-benar akan tinggal di penjara selama 10 atau 8 tahun? Sang Xia, tolong selamatkan dia. Dia juga kakakmu, kakak kandungmu. Wu Weimei sangat senang dan segera mengulurkan tangannya untuk memegang lengannya. Su Zijin tahu di satu sisi bahwa Wu Weimei sudah terpancing dan merasa bangga. Di satu sisi, kalimat yang menjijikkan itu, kakak kandung, dan jabatan saat ini. Dia melepaskan diri dari pergelangan tangannya dan berkata, aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Meskipun Wu Weimei khawatir, dia hanya bisa setuju. Kemudian, ketika Su Zijin menghubunginya, ia langsung mengatakan kepadanya bahwa Gu Qingqing mungkin telah menghalangi masalah ini. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan ibu dan anak mereka. Wu Weimei juga tidak ragu dan langsung mempercayainya. Pada saat yang sama, Su Zijin juga mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk menyelamatkan Gu Qingshan sepenuhnya. Tentu saja, dia harus mendapatkan lebih banyak uang. Tanpa banyak berpikir, Wu Weimei segera mengambil uang. Pada saat yang sama, ia memanggil pelakunya ke kepala Gu Qingqing. 2094 orang yang salah waktu yang tepat 10. Selama periode ini, Gu Qingqing juga tidak menganggur. Setelah kembali dari Eropa, ia dianggap tidak punya pekerjaan. Ia mengembalikan uang ke Leng Xicheng. Ia tidak bisa mengurus masalah kakaknya, tetapi ibunya tidak memiliki kemampuan hidup. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan mengingkari janjinya jika harus memberikan biaya hidup kepada ibunya setiap bulan. Meskipun tabunganku masih sedikit, aku tidak bisa terus makan di pegunungan seperti ini. Ini juga aneh. Selama dia pergi mencari pekerjaan, tidak peduli berapa banyak resume yang dia buat, tidak ada kabar yang sama sekali. Akhirnya beberapa perusahaan mengatakan mereka ingin mempekerjakan, meski merupakan perusahaan kecil, upahnya juga terbuka sangat rendah, tapi dia pergi dengan mentalitas berusaha, tapi meskipun dia adalah seorang desainer, tapi yang dilakukan semua adalah pekerjaan asisten, dan uang itu diberikan lebih sedikit daripada yang ada di garis bawah, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tidak setuju, pagi ini ada pemberitahuan untuk pergi wawancara. Dia bangun pagi-pagi untuk membersihkan diri, merias wajah tipis, dan membawa CV. Ini juga merupakan perusahaan periklanan yang relatif besar. Pihak lain bertanya tentang pengalaman kariernya, rencana kariernya, dan bahkan menguji ide iklannya dengan aula, dan penjelasannya cukup memuaskan. Tetapi begitu melihat resumenya, wajahnya sedikit berubah. Pembawa acara juga tersenyum lembut dan berkata, kami tahu, Nona Gu, kamu kembali dulu. Kami akan menyampaikan jika ada berita. Gu Qingqing sebenarnya melihat perubahan wajah mereka dan tahu bahwa kali ini pasti tidak ada lagi. Dia bukan rekrutan yang tidak berpengalaman, kali ini dia pasti tahu ada orang yang mempermainkannya. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu dan mengapa orang itu ingin melakukannya. Meski agak tertekan, namun resume pekerjaannya telah dibuang ke Sang Cheng. Dunia begitu besar, mungkin ada orang di Yancheng yang akan mengincarnya. Apakah Sang Cheng masih belum bisa melarikan diri? Meski hatinya sudah terbuka, tapi masih ada depresi. Tanpa diduga, setelah dia membuat janji untuk wawancara, dia bertemu dengan Li Yuyu di mall untuk makan malam. Siapa sangka, setelah dia pergi ke mall, Li Yuyu tiba-tiba memberitahu bahwa dia sibuk dan benar-benar tidak bisa datang. Apa yang harus saya lakukan jika saya sibuk?
dia harus menghibur bahwa pekerjaannya penting dan membuat janji lain hari. Karena sudah sampai, aku akan berjalan-jalan dulu. Setelah melihat toko pakaian untuk waktu yang lama, akhirnya ia memilih satu set pakaian. Ketika ia mengulurkan tangannya, ada juga sepasang tangan di seberangnya. Pada saat yang sama, ia memahami pakaian itu dan memutarnya untuk melihatnya. Bukankah ini Nona Su yang bertunangan dengan Leng Xicheng? Pria itu sepertinya sedikit familiar, dan ekspresinya menjadi membingungkan. Gu Qingqing melihat barang-barang yang ia beli di tangannya, ada kemeja berdasi pria, dan ada juga hadiah seperti sarang burung yang cocok untuk perawatan kesehatan paruh baya dan lanjut usia. Sekilas, ia tahu bahwa itu untuk Leng Xicheng dan orang tuanya. Jika orang lain baik-baik saja, maka dia, Gu Qingqing juga tidak ingin mengenakan pakaian. Ia mengangguk dengan sopan, lalu melepaskan tangannya dan mundur 2 langkah. Begitu dia berbalik, dia tiba-tiba berteriak. Itu, apakah kamu Gu Qingqing, Nona Gu? Gu Qingqing menoleh dan dengan sengaja berpura-pura tidak pernah mengenalnya. Maaf, siapa Anda? Aku Sun Yanzhen. Pertemuan pertama, Sun Yanzhen yang berada di seberang mengenakan rok panjang yang nyaman dan tidak banyak perhiasan di sekujur tubuhnya. Maaf, aku tidak mengenalmu. Gu Qingqing terlalu malas untuk berbicara dengannya, ia berbalik dan bersiap pergi. Aku mendengar dari Xicheng, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? 2095 orang yang salah waktu yang tepat 11. Gu Qingqing sedikit mengernyit, maaf, aku pikir aku tidak perlu berbicara denganmu. Aku tidak perlu membuang banyak waktu untukmu, hanya beberapa kata. Gu Qingqing melihat bahwa orang itu juga memiliki ekspresi yang lembut, tetapi ia sangat tegas. Dia juga tahu bahwa meskipun bukan hari ini, melihat mata Sun Yanzhen, diperkirakan akan ada hari pertemuan di masa depan, jadi dia mengangguk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat di sudut kafe yang sunyi di pusat dunia, ada segelas air di depan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang bergerak dan saling memandang dengan tenang. Tidak lama kemudian, pelayan itu datang. Petik 2 titik titik titik. Kalian berdua, ada yang bisa kubantu? Gu Qingqing dan Sun Yanzhen menoleh pada saat yang bersamaan dan berkata, kopi. Kemudian kedua orang itu saling memandang lagi, Gu Qingqing segera berkata, Liu Cheng. Sun Yanzhen memilih, kopi hitam, kopi hitam. Numpang tanya ada mantenin ga? Gu Qingqing berkedip ketika mendengar. Mantaning, tidak menjawab, pelayan dengan cepat membawakan kopi dan jus jeruk. Sun Yanzhen menyesap dan menatap Gu Qingqing lagi, sebenarnya, aku tidak suka minum kopi, tapi dia sangat menyukainya, kamu juga seharusnya tahu, kan? Tentu saja dia tahu, tapi ini tidak perlu disampaikan kepadanya. Seminggu yang lalu, saya juga minum mantanin di Praha. Itu dengan Su Zipei. Dia ingin memberitahu Sun Yanzhen bahwa dia dan Leng Xicheng tidak ada dalam kondisi normal. Orang yang harus dia pedulikan adalah Su Zipei, atau wanita lain yang mengincar Leng Xicheng. Bahkan jika dia tahu bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap dirinya sendiri, kesan yang baik tidak sebanding dengan ketidaksesuaian antara kelas dan kenyataan. Sekarang semuanya berjalan seperti secepatnya, dan dia tidak ingin mengganggunya lagi. Sun Yanzhen mengangguk. Aku tahu, kamu adalah adik kelasnya. Dulu, kamu tumbuh bersama dan akrab satu sama lain. Aku juga tahu kau mantan istrinya. Gu Qingqing sedikit membuka matanya, ia masih tidak mengerti apa yang dilakukan Sun Yanzhen untuk menemukan ke sini. Ancaman, pamer, atau Anda ingin tahu sesuatu? Dia tidak perlu pamer. Dari mengenal Leng Xicheng hingga sekarang, postur tubuhnya sangat rendah. Bahkan jika dia menikah dengannya, dia tidak pernah menikmati banyak perlakuan terhadap nenek muda. Ancaman, dia tidak terseret, selain dirinya sendiri, tidak ada yang bisa dipaksakan, apa yang dia takutkan. Untuk menanyakan kabar, maaf, meskipun sudah kenal selama 11 tahun, ia dan Leng Xicheng tidak berbeda dengan orang asing yang paling akrab. Bahkan dia baru menyadari beberapa hari yang lalu bahwa dia menyukainya. Kamu juga mengatakan bahwa itu adalah mantan istri, jadi sekarang tidak ada hubungan apapun. Aku tidak bisa memberi kabar, aku juga tidak akan mengganggunya. Saya pikir lebih baik daripada berbicara dengan saya, lebih baik memperhatikan wanita-wanita di sekitarnya. Aku sangat menyukainya. Dia adalah orang yang sangat menarik. Dia juga baik padaku. Sun Yanzhen sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan,
dan dia juga menjelaskan apa yang diinginkan Vienes. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan. Meskipun terkadang dia tidak melakukannya sendiri, dia akan meminta sekretaris untuk membantu mencapainya. Sejak dia bertunangan denganku, rumor tentang wanita-wanita di sekitarnya juga berkurang. Meskipun Gu Qingqing tahu bahwa Gu Qingqing sedang menjadi pamer, ia masih merasa seperti ditusuk dengan pisau. Bahkan jus jeruk yang diminum pun terasa sangat asam dan pahit. Kalau begitu, aku mengucapkan selamat padamu, kamu bisa menjadi orang tua bersamanya. Gu Qingqing berkata dengan ringan. Jika kamu hanya ingin mengatakan ini, aku rasa tidak ada yang perlu aku lanjutkan. Dah. 2096 orang yang salah waktu yang tepat 12. Gu Qingqing baru saja mengambil tasnya dan bersiap untuk bangun, Sun Yanzhen menambahkan. Meskipun pertunanganku adalah mantan suamimu, hubungan kami berdua secara alami saling bermusuhan. Tapi kami berdua tidak saling mengenal, juga tidak ada adanya dan perpisahan, kau tidak perlu begitu marah padaku. Walaupun kami tidak memiliki masalah, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa padamu. Gu Qingqing langsung menolak. Kebetulan saat ini ada panggilan telepon lain. Ia menjawab panggilan itu dan pihak lain merasa ingin pergi wawancara. Dia mengangguk dan berterima kasih. Setelah menutup telepon, dia berkata kepadanya, "Maaf, saya ada urusan lain. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda hari ini." Sun Yanzhen melihatnya bangkit dan melihatnya dari bawah ke atas. Ngomong-ngomong, dia dan Leng Xicheng berkenalan dengan kencan tapi ibunya. Setelah lulus dengan gelar master pada usia 25 tahun, dia tinggal di sekolah sebagai dosen. Sebelumnya, dia mendengar nama Leng Xicheng di tabloid berita dan hiburan. Siapa tahu kencan pertama kali bertemu dengan Leng Xicheng. Awalnya ia mengira kencan buta ini akan gagal, tetapi Leng Xicheng meneleponnya setelah itu. Kemudian, ketika dia bebas setiap minggu, dia meluangkan waktu untuk bertemu dengannya, menonton film, menonton drama, menonton konser, dan pergi ke museum. Bahkan jika dia tidak pergi, sekretaris akan memberikan hadiah dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian, dia mengajukan permohonan. Meskipun dia merasa dirinya tidak keras kepala seperti yang dikatakan berita hiburan, atau angin-angin, tapi dia mengerti dengan jelas, dia tidak akan tinggal untukmu. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia akan menjagamu, memperdulikan dirimu, tapi tidak akan mengubah dirimu, apalagi membuka hatinya. Anda tahu dengan jelas bahwa Anda tidak dapat mempertahankan orang ini. Perasaannya juga tidak akan terpancar pada dirimu. Dari pergaulan sampai sekarang, dia tidak pernah mendengar tentang mantan istrinya, jika bukan karena dia tidak sengaja melihat Gu Qingqing dan fotonya saat pergi ke rumah tua, melihatnya menuliskan namanya di bagian belakang foto. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa wanita yang telah menikah dengannya selama 3 tahun, siapa dia. Meskipun dia telah dilaporkan di luar bahwa dia adalah seorang wanita, tetapi seorang wanita, yang tidak memiliki latar belakang apapun, dapat menikah dengannya selama 3 tahun. Dia selalu merasa bahwa ancaman wanita ini lebih mengancam daripada menarik wanita di luar, termasuk Su Zipei. Saat ini, meskipun Gu Qingqing masih memiliki sedikit kewaspadaan dan ketegasan di matanya, Gu Qingqing memang terlihat cantik dan menawan. Melihat gayanya yang bersih dan rapi, Gu Qingqing masih jauh lebih tampan dari dirinya. Namun, orang yang bertunangan dengan Leng Xicheng sekarang adalah dia. Tidak peduli seberapa hebatnya Gu Qingqing, itu juga terjadi di masa lalu. Saat ini, nada bicaranya terdengar datar. Kalau begitu, aku juga tidak bisa memaksa. Saya berharap apa yang baru saja dikatakan Nona Gu dengan tulus. Saya tidak suka bersaing, tetapi itu milik saya. Saya dengan tegas tidak mengizinkannya. Gu Qingqing sedikit mengernyit, ia tidak banyak berkomunikasi dengannya dan langsung pergi. Jadi kalimat terakhir Sun Yanzhen berarti memanaskannya untuk menjauh dari kota Lengxi. Jadi, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan akhir-akhir ini. Apa dia mengincarnya? Tetapi ada pepatah yang benar, Leng Xicheng akan menjadi miliknya di masa depan dan tidak ada lagi yang melekat pada dirinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam hidupnya, dia tidak penuh dengan kasih sayang. Jika hatinya kusut, hidup akan terus berlanjut. Pencarian pekerjaan telah ditolak, tetapi dia masih memiliki hubungan personel di Suyi. Sebelum menyerah, Lin Zui terkejut bahwa dia akan kembali dan akhirnya menyerah. 2097 orang yang salah waktu yang tepat 13.
Leng Xicheng benar-benar tidak terus mengganggunya lagi, jadi penyampaian pekerjaannya cukup cepat. Hanya sekarang dia punya masalah baru, karena terlalu banyak kegiatan besar di perusahaan yang dia ikuti sebelumnya. Tidak sedikit dalang yang langsung lewat tangannya, atau dia terlibat, ada banyak rencana kreatif untuk misi yang sedang berlangsung yang belum terungkap, dapat dikatakan juga memiliki banyak rahasia dagang, dan sebenarnya ada banyak mitra dan pelanggan di tangannya. Kalau bukan kali ini ada yang menyasar, dengan klien di tangannya, tidak ada kekhawatiran tentang tidak ada pekerjaan. Namun, ini juga menyangkut masalah, agar rahasia dagang tidak bocor, dia harus tidak terlibat dalam pekerjaan terkait selama setahun. Tentu saja, Sui juga akan memberikan gaji 1 tahun, tetapi hanya gaji dasar. Tidak masalah jika dia bisa hidup dengan cukup. Jika ibu dan kakaknya terus menjadi siluman, uang kecil ini tidak akan cukup. Apalagi skorsing 1 tahun, bagi seseorang yang sedang dalam masa peningkatan konservasi, sama saja dengan memotong jalur bisnis. Tidak ada maksud menentangnya, dan ini ada dalam kontrak kerja tahun itu. Saat itu, ketika dia menandatangani kontrak, dia tidak pernah berpikir untuk berpindah pekerjaan, atau dia hanya ingin menyetujui diri dan membesarkan anak-anaknya setelah dia punya anak. Begitu klausul keluar, dia merasa tidak enak. Lin Zui juga sangat senang. Meskipun aku percaya pada karaktermu dan tidak akan membocorkan rahasia, tapi dari sudut pandang perusahaan, aku hanya bisa memintamu untuk memenuhi kontrakmu. Tapi yakinlah, aku akan memberi Anda 2 kali lipat jumlahnya dan tidak akan membuat hari-hari Anda sedih. Ini bukan masalah penyelesaian atau tidak. Apa tidak ada solusi lain? Bagaimana kalau begini saja? Akhir-akhir ini kami sangat sibuk. Tidak peduli proyek apa, tambahkan saja. Setelah proyek ini, kamu ingin pergi kemana dan kemana? Selama Anda sibuk, persyaratan kontrak akan otomatis dibatalkan. Tentu saja, semua proyek ini terserah padamu. Aku tidak akan memaksa jika kamu tidak mau menerimanya. Aku tidak akan terlibat dengan Huang Ting Entertainment dan Grup Leng. Tentu saja, Anda berjanji, Anda akan tetap membayar 2 kali lipat, dan Anda tidak perlu khawatir. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Ia benar-benar tidak suka melakukan hal-hal yang begitu membosankan, tetapi ia tidak ingin menyia-nyiakannya selama setahun dan tidak tahu harus melakukan apa. Terutama kalimat terakhir, dia bisa mendapatkan gaji selama 2 tahun untuk menerima proyek. Setelah itu, dia bisa pergi ke luar kota dan mencari pekerjaan yang memuaskan. Lagi pula, dia tidak berhubungan dengan Leng Xicheng. Sekarang dia kekurangan uang. Dia berpikir dan mengangguk. Oke, proyek yang diminta oleh Suyi untuk ditindaklanjuti tentu saja bukan proyek kecil seperti memasang iklan di jalan. Dan dia akan memilih proyeknya B kelompok. Baru-baru ini telah B selain Huang Ting Entertainment, sebuah perusahaan kosmetik baru harus membuat perencanaan yang komprehensif, mulai dari merancang iklan hingga syuting hingga peluncuran di berbagai platform, dan promosi selanjutnya harus disertakan. Bagaimanapun, rumah ini tidak cocok dengan Leng Xicheng, jadi ia segera menjawab. Mereka semua adalah rekan kerja. Meskipun mereka telah bermain selama lebih dari 1 bulan, mereka juga bekerja dengan baik. Pelanggan ini adalah perusahaan baru, dan tampaknya orang kaya mana yang membeli resep pengobatan tradisional Tiongkok dan mendaftar untuk bisnis masker wajah setelah informasi yang relevan. Merek besar juga harus diundang untuk menjadi dukungan. Yang terpenting adalah, pengobatan tradisional, murni, alami, mode, dan kata-kata panas lainnya. Untuk mencegah penolakan banyak orang terhadap produk masker wajah yang baru diproduksi, mereka juga secara khusus menyoroti istilah keamanan, dan otoritas, sehingga orang dapat menikmati dengan percaya diri. Jadi juru bicara ini harus dipilih dengan baik. 2098 orang yang salah waktu yang tepat 14. Anda harus memiliki citra yang sehat dan reputasi yang tinggi, dan yang terbaik adalah tidak menerima dukungan komersial apapun, sehingga tidak mengurangi nilai produk. Tapi Anda harus muda dan modis untuk menarik pelanggan wanita. Akhirnya, beberapa klien merekomendasikan dan memilih pembawa acara wanita terkenal Zhang Ying. Berpenampilan kesimpulan, terkenal, tidak pernah mendukung produk apapun, dan sangat modis. Satu-satunya alasan Heidian menarik perhatian penonton adalah karena Hua adalah pendamping wanita pertama Leng Xicheng. Dia juga gadis terbaik yang pernah ada. Gu Qingqing merasa sedikit tidak nyaman ketika Zhang Ying baru saja ditetapkan. Dia berpikir bahwa di masa depan,
tiga kata ini akan melindungi Leng Xicheng dari hidupnya. Di masa depan, dia tidak ingin menyentuh orang dan hal-hal yang berhubungan dengannya lagi. Tetapi untuk memilih juru bicara, pengiklan hanya memiliki kekuatan untuk memberi saran, dan siapapun yang akan dipilih tergantung pada preferensi produsen. Terutama identitasnya saat ini agak canggung. Penanggung jawab telah diserahkan ke tangan Zhang Yuxi, dan semua tugas lainnya juga dilakukan oleh masing-masing. Dia adalah seorang editor, dan dia datang ke sini untuk makan malam. Untungnya, ketika saya pertama kali mengajukan ide kreatif, kemudian saya menunggu juru bicara selesai, saya menentukan perkiraan idenya, dan ketika saya mulai mempersiapkan produksi iklan, dia tampak tidak ada artinya. Dia tidak bisa masuk ke area inti, dia bekerja di luar, dan dia tidak bisa mengambil beberapa pekerjaan. Zhang Yuxi juga tahu kesulitannya, jadi dia hanya memberikan pekerjaan yang lebih mudah. Biarkan dia mengurus penerimaan juru bicara. Dia tahu bahwa Zhang Yuxi baik hati, tapi ini adalah hal yang paling tidak ingin dia terima. Tapi dia tetap mengangguk setuju ketika pekerjaannya sudah diatur. Zhang Ying adalah pembawa acara medali emas Yancheng Satellite TV dan juga didukung oleh Huang Ting Entertainment. Sejak 4 tahun yang lalu, ia telah berhubungan dengan Leng Xicheng selama 3 bulan, dan ia memiliki kehidupan yang lancar. Dia tidak pernah menjadi wanita seperti Chen Wenji. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat mendapatkan kesempatan. Orang-orang juga lebih mudah siku. Intinya, dia tahu banyak tentang situasi saat ini. Tidak hanya menjadi pembawa acara, tetapi juga menjadi cameo di film dan berpartisipasi dalam variety show, dan gambarnya selalu bagus. Gu Qingqing bertanggung jawab atas kesedihannya. Ketika pertama kali pergi ke Yancheng TV untuk membahasnya, ia sibuk merekam acara. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan periklanan, dan juga sangat sopan padanya. Ia meminta asistennya untuk membawa ke ruang tunggu, menuangkan air untuknya, dan meminta untuk menunggu. Setelah merekam acara, dia mendengar tawanya sebelum masuk ke dalam. Dia melihat ke depan dan wajahnya juga tersenyum. Petik 2. Kamu dari iklan Suyi, kan? Halo, saya Zhang Ying. Halo, Gu Qingqing telah melihat banyak hal di dunia, jadi tentu saja ia tidak akan mengalami demam di depannya. Ketika Zhang Ying menghapus riasannya, dia duduk di bawahnya dan membaca semua persyaratan iklan. Ada beberapa kemungkinan bahwa Zhang Ying tidak terlalu puas, dan hanya sedikit mengernyit. Dia berkata bahwa dia akan melanjutkan diskusi dengan agennya. Dari awal hingga akhir percakapan, dia sama sekali tidak berkompromi. Setelah percakapan, dia bertanya kepadanya, apakah Nona Gu akan kembali ke perusahaan? Sopirku juga akan pergi ke sana untuk membelikan sesuatu untukku, jadi aku bisa memberi izin. Tidak perlu, terima kasih. Gu Qingqing baru merasa ketika melihatnya, tidak heran jika ia adalah yang terbaik di antara begitu banyak gadis kota. Jika bukan karena Leng Xicheng, ia mungkin bisa menjadi penggemar Zhang Ying. Zhang Ying hanya tersenyum dan melihatnya. Cahaya sekilas melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. 2099 orang yang salah waktu yang tepat 15. Karena di belakangan ini terlalu banyak orang yang tertipu dengan masker palsu masker racun, Zhang Ying juga takut menghancurkan gambar dan fotonya, kali ini menerima iklan endorsement dengan sangat hati-hati. Selain melihat kualifikasi dan dokumen terkait, dia juga menemukan beberapa asisten untuk memasang masker selama beberapa hari untuk mencobanya. Tidak ada pertanyaan lagi. Demikian pula, produsen takut produknya akan dijuluki Sano Product. Selain produknya harus diperiksa dengan baik, mereka juga meminta Zhang Ying untuk bekerja sama dengan mereka dalam desain iklan. Misalnya, Zhang Ying adalah pembawa acara berita yang serius. Mereka ingin menangkap layar siaran berita Zhang Ying di stasiun TV, sebaiknya dengan logo. Tapi TV satelit Yancheng pasti tidak akan membiarkan mereka membuat rencana seperti itu, juga tidak akan membiarkan mereka menyeret seluruh udara. Tapi Zhang Ying adalah pembawa acara bintang, selain itu, Su Yi juga membeli platform Yancheng Satellite TV dan hak penamaan program Yancheng Satellite TV untuk iklan. Akhirnya kedua belah pihak mundur satu langkah. Stasiun televisi setuju untuk meminjam studio dan juga setuju bahwa Zhang Ying membuat iklan ini sebagai pembawa berita dan makeup, tapi tidak bisa membawa logo, tidak bisa benar-benar menggunakan gambar yang menyiarkan berita. Gu Qingqing terjebak di dalamnya dan mengajukan banyak tuntutan hukum. Untungnya,
dia telah berbicara dengan Huang Ting Entertainment dan grup Leng sebelumnya perkara. Saya juga menangani banyak kasus di Amerika Serikat, dan saya tidak mengalami demam panggung yang sama sekali ketika berhubungan. Karena dia terus ditekan, dia tidak memiliki harga diri yang berlebihan, dan dia bisa menanggapinya dengan sopan meskipun orang lain berbicara dengan buruk. Setelah pembicaraan selesai, bahkan Zhang Ying memandangnya secara berbeda, dan dia bahkan tersenyum. Jika Nona Gu tidak bekerja di Suyi, aku ingin mengangkatmu menjadi asistenku. Gu Qingqing hanya tersenyum dengan sopan. Kak Ying terlalu menganggapku. Bukan, Zhang Ying duduk di sofa, mengangkat kepalanya dan memicingkan matanya. Setelah melihatnya dari atas ke bawah beberapa kali, dia tersenyum. Nona Gu, apakah kamu pernah mengatakan bahwa kamu sebenarnya sangat mirip dengan seseorang? Dia telah berada dalam gugatan dengan Zhang Ying selama ini, dan dia tidak pernah menyebut Leng Xicheng, dan Leng Xicheng tidak pernah datang. Leng Xicheng memiliki kebiasaan ini. Ketika menyukaimu, dia ingin seluruh dunia tahu bahwa dia sangat menyukai orang ini. Jika dia tidak menyukainya, dia ingin segera memutuskan semua berita tentang wanita ini. Dia sudah sangat tenang, wajahnya memerah dan berkata, seseorang pernah mengatakan bahwa aku mirip dengan Su Zipei. Zhang Ying menghibur dan hanya tersenyum. Bukan hanya Su Zipei, ada Chen Wenji, ada orang lain. Dia berdiri dan menatap dengan hati-hati, lalu tersenyum. Ada orang di panggung yang mengatakan bahwa kamu dan aku juga mirip. Petik 2. Gu Qingqing hanya mengangguk dan tersenyum. Kak Ying memujiku karena malu. Seperti begitu banyak wanita cantik, aku akan tertawa dalam mimpi. Zhang Ying memandang dengan serius dan tidak terus bertanya. Meskipun setuju untuk syuting, dia harus mengkoordinasikan waktu di panggung dan dirinya. Hari ini tidak mungkin. Zhang Ying masih ada acara yang harus direkam. Gu Qingqing langsung pergi. Ia dan agennya sudah membicarakan waktu syuting dan kemudian pergi. Sebelum pergi, ibunya menelepon lagi. Lagi pula, ia tidak perlu mendengarkan jika bukan karena uang atau demi menyelamatkan kakaknya. Dia hanya menjawab, bulan ini, biaya izin sudah dikirimkan kepada Wei Ai, jadi dia menutup telepon dan langsung naik taksi. Di lantai atas, manajer memandang Zhang Ying yang sedang merias wajah dan sangat bingung. Mengapa lain kali syuting iklan harus diatur secara khusus setelah mewawancarai Presiden Leng? 2100 orang yang salah waktu yang tepat, 16. Ketika penata rias itu memberi perona pipi padanya, dia memerintahkan kepalanya dan memainkan jarinya. Bukan aku yang meminta. Agen itu sedikit mengejutkan. Zhang Ying memainkan jari-jarinya dan menurunkan ukuran lagi. Matanya terangkat ringan. Petik 2. Tapi aku juga ingin melihatnya. Gu Qingqing menutup telepon dari Wu Weimei di sini, ia tidak marah, dan menoleh dan bertanya. Benar saja, terima kasih sayang keluarga selama bertahun-tahun tidak ada artinya di matanya. Tidak hanya itu, aku mendengar dia dan Leng Xicheng masih berhubungan. Saya telah berjuang untuk polisi lalu lintas. Untungnya, tempat kecelakaan itu terjadi adalah titik buta fotografi, dan saksi mata lainnya telah diambil, tetapi polisi lalu lintas tidak dapat mengajukan. Orang-orang di sana secara samar-samar mengatakan kepada saya bahwa seseorang memblokir sesuatu di tengah, jadi. Kamu bilang ada yang menghalangi. Pasti dia. Sebenarnya, Su Zijin sudah mencari banyak saksi mata, mengubah pengakuannya, dan secara pribadi mengajukan uang tambahan untuk keluarga korban. Wu Weimei melihat upaya ini dan secara alami mengira dia telah melakukan yang terbaik. Selain itu, ada juga putra sebelumnya yang mengalami kecelakaan. Leng Xicheng tidak hanya tidak membantu, tetapi juga membiarkan masuk penjara dan belajar dari pelajaran. Tidak masalah jika Anda tidak membantu, tetapi Anda masih keluar untuk menghentikan. Wu Weimei sangat marah. Su Zijin juga berkata, meskipun sekarang belum ada keputusan dan belum bisa dibebaskan, tapi aku sudah mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi penjara. Wu Weimei segera menjawab, bolehkah aku pergi? Tentu saja. Su Zijin mengangguk. Melihat ekspresi yang bersemangat, hati juga merasa sedikit bangga. Dia tahu bahwa Wu Weimei pasti akan memberitahu Gu Qingsan berita ini. Gu Qingsan pernah berhubungan sebelumnya, dan dia pasti akan memiliki ambisi yang tinggi. Dia adalah seorang gangster, dan kali ini dia akan membalas dendam. Terutama, kali terakhir dia mengikuti pelajaran, kali ini jika dia benar-benar ingin dipenjara selama beberapa tahun, dia masih berkat Gu Qingqing.
Jika dia tidak percaya, Gu Qingshan akan menderita kerugian ini. Gu Qingqing penakut dan berhati-hati. Jika orang luar, ia pasti akan berhati-hati, tetapi bagaimana jika orang yang memperkosanya adalah keluarganya? Setelah mengusir Wu Weimei, dia segera mengatur orang-orang di pusat terpencil. Meskipun pusat terpencil menetapkan bahwa dia dapat mengunjungi penjara 1 atau 2 kali sebulan, dia juga perlu melamar melalui hubungan. Dia baru saja menggunakan kontak di tangannya untuk mengatur, dan ayahnya menerima pemberitahuan untuk membawanya ke ruang kerja. Ayah, ada apa denganmu? Su Zijin menutup pintu ruang baca dengan ekspresi serius. Aku mendengar akhir-akhir ini kamu sangat sibuk. Su Zongsu menyimpan setengah dari dokumen yang dilihatnya dan mengambil kacamata baca untuk melihatnya. Wei Yai tidak hanya menghubungi polisi lalu lintas, tetapi bahkan penjaga penjara. Bagaimana aku bisa tahu kau begitu terbuka? Ayah, apa kamu sudah tahu? Su Zijin menjulurkan lidahnya, dan rencana licik di wajahnya tiba-tiba menghilang. Ia terlihat seperti anak yang belum dewasa. Ya, bukan hanya mereka memiliki hubungan yang luas, tetapi juga cinta yang merajalela, tetapi juga membantu orang-orang yang tidak kamu pedulikan. Kenapa aku tidak tahu putriku begitu hebat? Su Zijin segera naik ke atas dan mengait padanya. Su Zongsu bertanya, oke, jangan manja. Katakan, bagaimana kamu bisa membantu keluarga Gu? Bukankah kamu membenci keluarga mereka? Sebelum menjawab, Su Zijin sengaja bangkit untuk mengunci pintu, lalu mengangguk. Ya, karena aku membenci mereka dan membenci Gu Qingqing, makanya aku membantu mereka. Selanjutnya bab 2101 orang yang salah waktu yang tepat 17.